kasih di dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ada sukacita? Haleluya. Coba lambaikan tangan Anda yang bersukacita pada malam hari ini. Kita naikkan pujian. Haleluya, haleluya. Dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Keselamatanku,
ajaib. Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia dan mengasihi kami, menerima kami apa adanya. Kami bersyukur Tuhan dan kami bangga memiliki Engkau, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan, pada malam ini kami datang dan berkumpul di tempat ini. Kami ingin meninggikan nama-Mu. Kami ingin meninggikan Allah yang dahsyat itu, yang sudah memberikan nyawanya untuk kami. Tuhan, terima kasih kalau kami berkumpul pada malam ini, menyatukan hati dan tujuan kami, sehingga Tuhan, kami percaya Allah yang ajaib dan dahsyat itu hadir di tengah-tengah kami dan akan memberkati kami, mengurapi kami semua. Terus Tuhan, Engkau akan berkarya melalui gerakan Roh Kudus, membangkitkan semangat kami. Tuhan, Engkau yang tolong kami. Ketika kami tidak mengerti, Engkau memberikan pengertian kepada kami. Ketika kami di dalam kebingungan, Tuhan menuntun kami melalui firman-Mu untuk kami mengerti kehendak-Mu, untuk apa kami dipanggil. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pada malam ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Urapi Robi dan Rika dan tim singer, tim musik yang mengatur LCD dan sound system. Terus Tuhan, juga kolektan penyambut tamu semua Allah urapi. Kami yang sudah duduk diam di tempat ini Tuhan berkati. Yang masih dalam perjalanan Tuhan hantar sampai di tempat ini dengan selamat. Kami mau bersama-sama menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersama-sama mau menikmati Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kami. Terlebih lagi di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada kuasa kegelapan, si jahat, si setan yang tidak senang kami beribadah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu kami, yang mau merampas sukacita kami. Dan kami juga hancurkan di dalam nama Yesus segala virus-virus corona yang jahat. Kuduskan tubuh kami, kuduskan ruangan kami, kuduskan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami akan buka ibadah pada malam ini hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Kalau bisa jangan sampai ke pojok-pojok ya, duduklah ke depan ya, supaya nggak ngantuk nanti yang di belakang ya. Puji Tuhan. Satu ketika anak kami Inji berkata kepada saya, "Mama, kenapa Mama mau melayani Tuhan? Sedangkan Mama dipakai singer dan WL itu suaranya lari-lari." Saya bilang, "Kakak, Mama hanya mau belajar. Dari Mama nggak bisa, suatu saat pasti bisa." Kenapa? Karena firman Tuhan berkata kepada Paulus, dan Paulus katakan, hidup buat Tuhan, mati adalah keuntungan. Apa alasan kami melayani Tuhan? Itu hanya Tuhan yang memilih kami. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Hanya Yesus alasan kita pada malam hari ini kita ada di tempat ini. Kita naikkan pujian. Ku berdepan
ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. 2 minggu yang lalu firman Tuhan, kalau tidak salah minggu yang lalu, murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Yesus, Rabi, sebesar apakah iman kami supaya kami boleh dapat masuk surga? Tuhan Yesus katakan, seperti anak kecil ini yang datang padaku, anak kecil yang tulus melakukan, anak kecil yang tulus mendengar, anak kecil yang mau dengar-dengaran. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Apa alasan kita? Karena Dia yang memilih kita. Kita naikkan pujian ini, katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Haleluya. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kau Alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau alasan kami hidup. Engkau alasan kami ada di tempat ini. Kami siap memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
masih siap memuji Tuhan? Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Kita berkumpul saat ini dari segala suku bangsa. Ada yang dari Hokian, Medan, ada yang Benteng, ada yang Batak, ada yang Jawa. Kita semua bersatu hati pada saat ini untuk memuji nama Tuhan. Amin. Ayo kita angkat puji Tuhan. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita sama bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tetap berdiri, kita masih memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Kecaplah dan lihat. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi
bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kesaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Coba lambaikan tangan siapa yang merasakan kasih Tuhan sepanjang hari ini. Boleh lambaikan tangan? Ya, rata-rata semua kita merasakan kasih Tuhan. Di saat semua kebutuhan kita, apa yang kita perlukan ada, sepertinya gampang mengucap syukur. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, kita mau bayar sekolah, SPP, apa segala, semua Tuhan adakan, sepertinya gampang mengucap syukur. Tapi dikala semua itu tidak ada pada kita, belum berpihak pada kita, apakah kita tetap mengucap syukur? Bisakah tetap kita mengucap syukur dalam segala hal? Kita bisa hidup, kita dapat bangun di pagi hari, menghirup udara di pagi hari yang Tuhan berikan adalah suatu berkat yang luar biasa. Kita masih dapat bernapas, itulah berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan tetap pelihara kita dalam segala kehidupan kita. Mari kita tetap angkat pujian, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Tuhan tetap memelihara kita sepanjang kehidupan kita. Silakan duduk. Silakan duduk teman-teman. Kita biasanya sebentar kita mau berikan persembahan yang pertama. Dengan kasih Kristus, Ibu Yuni pimpin dalam doa untuk persembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji syukur Bapak kami panjatkan ke hadirat-Mu Bapak. Terima kasih buat kasih kemurahan-Mu yang berlaku di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh menerima berkat-Mu ya Bapak. Sukacita itu berkat yang dari Engkau Tuhan. Dan kami sebentar akan memberikan persembahan. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita. Besar kecil Engkau memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melakukan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita angkat pujian sesuai dengan tema kita tahun ini. Kita dipilih dari segala bangsa. Dipilih dari segala bangsa, dan kita dipilih
umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Mari kita sama berdiri. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara. Tiba saja kita berisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian seperti rusa rindu sungai. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus Kristus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita akan pujian ini dari awal seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau.
Engkaulah, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan rasa hatiku rindu menyembahmu. Kita lambaikan tangan Yesus. Yesus yang wanita angkat tangan, Yesus. Amin. Yang pria sembah Tuhan, yang pria berdoa puji hamba Tuhan. Haleluya, Yesus, kau sangat berarti bagi kami. Haleluya, Yesus, kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, mari yang pria sebut Yesus, serukan nama Yesus. Yang wanita sembah Tuhan, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Sama-sama serukan Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, sekali lagi Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kau sangat berarti bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin dalam kehidupan sehari-hari kami banyak meragukan Engkau Tuhan. Tapi pada malam hari ini Tuhan, komitmen kami Tuhan, kami mengakui Tuhan Engkau lah yang sangat berarti bagi kami. Kau segalanya bagi kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai saat itu berkat kemurahan Tuhan. Mungkin begitu berat dalam kehidupan ini Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan. Banyak beban yang harus kami jalani Tuhan. Pergumulan hidup yang harus kami lewati Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami ada sampai saat ini itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan segala pujian, penyembahan kami naik hadirat Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang disenangkan. Tiba saatnya Tuhan, sebentar kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sudah mencurahkan isi hati kami melalui pujian kami kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan dapat Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu
kepada kami semua umat-umat Tuhan pada malam hari ini. Urapan yang sama juga berlaku bagi kami semua Tuhan. Sehingga firman yang sebentar ditaburkan dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Roh Allah sudah hadir dan Dia sudah menyentuh hati kita ya melalui pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat lagi kita bertemu ya. Saya duduk sambil saya mikirin begini. Hari Kamis tuh kalau mau pergi kemana-mana pasti nggak sejahtera. Kalau bisa nggak usah kemana-mana karena itu menyediakan hati dan waktu untuk Tuhan gitu. Saya harap kita semua juga seperti itu. Ya, hari Selasa wanita saya kalau bisa nggak usah pergilah. Takut nggak keburu pulang nanti akhirnya nggak ibadah. Hari Jumat gitu ya. Kaum bapak, wah kita nggak mau kemana-mana. Saya seperti itu gitu ya. Karena apa? Ketika kita bertumbuh, kita makin cinta Tuhan, kita ingin berbuat yang lebih banyak buat Tuhan. Ya, kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita ingin selalu ada komunikasi yang baik dengan Tuhan. Maka tiap hari baca firman Tuhan. Ya, makanya ucapan ulang tahun itu saya nggak mau pagi-pagi. Ya, saya juga udah bilang sekretaris dimulai jam 10 lah. Atau paling cepat jam 9. Saya ingin kamu semua baca renungan firman Allah atau pokok doa yang saya share. Bukan berarti harus karena saya yang tulis, enggak. Itu ada berkat tersendiri. Saya tulis begini ya. Tuhan sembuhkan, karena saya tahu ada beberapa kawan saya yang sakit pinggang, sakit bahu, tangan tidak bisa diangkat, sakit dengkul gitu ya. Jadi kan saya share tuh beberapa hari berturut-turut Tuhan yang sakit pinggang Tuhan sembuhkan. Ada yang telepon saya, terima kasih buat doanya. Loh, saya gak pernah sebut nama dia. Nah, saya selama ini sakit pinggang, dia bilang begitu ya. Tapi sekarang udah membaik, dia bilang begitu. Saya sendiri juga sebetulnya sakit pinggang, jadi itu doa bukan buat saya. Saya tahu banyak perempuan mengalami sakit pinggang gitu. Jadi saya percaya kalau kita pagi-pagi dahulukan Tuhan, kita percaya apa yang kita share itu sesuatu yang baik, itu pasti ada gunanya gitu. Ya, jadi sebelum kerja mungkin kamu repot, saya ngerti. Buka Alkitab duduk itu perlu waktu, terus kadang-kadang gak ngerti lagi karena bangun tidur gitu ya. Nah, saya diberikan Tuhan kasih karunia, saya senang baca, saya senang belajar, saya bagikan, kadang-kadang juga saya copy paste dari orang lain gitu. Jadi saya bagikan gitu ya sambil saya selipkan pokok-pokok doa. Nah, malam ini Putri udah masuk rumah sakit. Nah, kita nanti bersatu hati berdoa, itu ada kuasa yang luar biasa ketika kita bersehati ya. Itu paling penting. Kamu mau menikah, kamu mau dibaptis, kita akan sama-sama berdoa supaya apapun yang kita kerjakan kita dilingkupi oleh kuasa doa dan itu luar biasa. Tapi malam ini saya nggak bawa tentang kuasa doa. Saya mau masuk di dalam tema kita tahun ini yaitu 1 Petrus 2 ayat 9. Kalau minggu yang lalu saya bicara tentang hafruta. Apa itu hafruta? Boleh ditampilkan lagi sebentar supaya mengingat gitu ya. Hafruta mungkin sesuatu yang baru buat kalian. Tapi kalau kita mau lihat sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru tapi ini baru mulai dipopulerkan gitu ya. Bagaimana cara belajar orang Yahudi itu sangat efektif dan diselidiki kenapa orang Yahudi itu pinter. Lebih pinter di atas rata-rata daripada semua orang ada di dunia ini. Dan itu terbukti ya. Banyak penerima hadiah Nobel itu orang Yahudi. Penguasa duit itu yang pintar bisa memainkan, bisa merontokkan duit seluruh dunia atau bisa memulihkan, itu orang Yahudi, luar biasa ya. Facebook itu Mark Zuckerberg itu dia dari hafruta, dari pertemanan,
Dari persahabatan 2 orang, itu kebiasaan orang Yahudi. Dia cara belajar di sekolahnya juga 2 gitu. Di mana mereka berdua ini akan menganalisa, jadi bukan gosip gitu ya. Jadi menganalisa, oh ini ada perkara ini. Bagaimana ini kalau ini berkelanjutan. Terus nanti udah hari ini ngomong, besok ketemu lagi akan dianalisa lagi. Udah kelanjutannya, oh udah naik ke pengadilan. Oh udah begini. Nah terus. Nah kenapa ini bagus diterapkan di gereja, yang saya pelajari adalah gini. Melalui pertemanan 2 orang, Yesus juga memilih murid-muridnya bukan langsung 12 orang. Dari 2 ya. Dari Yohanes dan Andreas, lalu Simon, lalu Filipus, lalu terus. Jadi dari 2, 3, 5, 7 akhirnya jadi satu rombongan. Dari 12 jadi murid Yesus, terus makin lama makin bertambah dari 70. Ya, makin lama makin bertambah. Nah, kita juga seperti itu. Dari pertemanan 2 orang, enak loh kalau ibadah gitu ya. Puji-pujiannya semangat banget gitu ya. Bukan semangat aja tapi aku rasain ada kuasa Tuhan di situ. Ayo ikut aku yuk, mau setiap hari Minggu, apa kamu mau ajak waktu hari Selasa, atau kamu mau ajak Om Bapak, atau kamu mau ajak Sekinah, ajak aja, gak apa-apa. Yang penting dari hasil pertemanan kita itu ada jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Ya, dari 3 orang berteman jadi 4, ya. Kayak grup Lumen, ya. Dari nari-nari 3 orang sekarang jadi ada beberapa pasang gitu kan, jadi banyak. Dari hasil pertemanan. Lalu grup Batak, dari cuma berapa orang sekarang banyak. Grup Batak ini bukan kesukuan ya, tapi memang saya juga mau menghargai, oh ada sesuatu yang lebih dari suku kamu, ayo tampil. Ada sesuatu yang lebih dari benteng apa tuh ya namanya ya, aduh saya lupa benteng apa sih. Ya Benjas, maaf lupa udah kelamaan. Jadi ayo tampil lucu juga kan ya. Oh benteng, orang benteng kayak begini kayaknya ya. Orang Batak kayak gini. Orang Jawa nanti jangan takut ya. Monggo samindere Gusti. Ayo monggo mas, monggo mbak gitu ya. Saya senang banget itu lagu monggo. Mari ikut Tuhan Yesus. Nah Daniel ketika dia mau menghadap raja. Daniel berhafruta dengan Sandrak, Mesak, Abednego. Setelah mereka berhafruta, ngobrol-ngobrol, kita sepakat. Kita tidak mau menyembah. Kita tidak mau menyembah patung yang dibikin. Kita tidak mau makan makanan raja atau minum minuman raja. Sampai akhirnya, ayo kita tantang aja. Coba diuji siapa yang lebih gede, siapa yang lebih kuat gitu kan ya. Ternyata terbukti mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan dengan komitmen, itu mereka boleh menjadi pemenangnya gitu ya. Jadi itu semua hafruta, pertemanan. Dari kata hafer, ya bahasa Aram yang artinya teman, pertemanan, persahabatan gitu ya. Dari situ akhirnya kita terwujudlah satu persatuan ya. Saya percaya keluarga Sekinah nih bisa penuh begini itu juga dari hafruta ya. Seperti minggu yang lalu saya sebutkan ada yang bilang tante tahu nggak kenapa dia bisa ikut Sekinah? Itu aku ngobrol-ngobrol sama dia, terus akhirnya aku ajak katanya gitu. Dia mau, terus dia ketagihan. Puji Tuhan ya. Jadi jangan dari hafruta itu malah kamu berkelompok orang lain, sombong dua-duaan terus, bukan begitu. Maksudnya pertemanannya bukan seperti itu. Dan hafruta itu bukan suami istri berhafruta ujung-ujungnya suka berantem gitu ya. Jadi hafruta itu antara teman. Tapi jangan temannya satu laki satu perempuan. Nanti terjadilah perseling, nggak ada yang berani jawab. Perseling, ya itulah kata kamu ya. Ya, kalau lawan jenis kan bahaya. Carilah teman yang sejenis untuk berhafruta. Artinya ngobrol tentang Tuhan. Bagaimana nih? Ayo kita semangatin gitu grupnya kita gitu ya. Jadi bukan kawin dengan sesama sejenis. Bukan sejenis tuh artinya sama lah gitu. Cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu ya. Ini sedikit tentang pengulangan. Karena dari hafruta ini
Dari yang dua itu terus akan menjadi besar. Akhirnya tanpa kita sadari kita sudah menginjil. Kita sudah mengabarkan kabar baik kepada setiap orang melalui pertemanan kita. Kita sudah memberitakan apa yang Tuhan mau melalui hidup kita gitu ya. Yuk. Malam ini saya belajar tentang Petrus. Saya nggak mau masuk langsung ke 1 Petrus 2 ayat 9. Karena pengalaman hidup Petrus ini luar biasa ya. Saya nanti akan ringkas secara tidak terlalu panjang dan berusaha segampang mungkin bisa dimengerti oleh kalian, tidak membosankan. Karena kalau belajar kan kuliah itu mendetil, dikorek dalamnya kemana-mana. Saya berusaha mempersempit itu ya. Jadi siapa Petrus itu? Karena 1 Petrus 2 ayat 9 kita baca dulu dah. Ya, kita baca dulu 1 Petrus 2 ayat 9. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Waktu minggu lalu juga dari memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itulah eklesia ya, dari bahasa Yunani ekaleo ya. Jadi ingat perjanjian lama itu semua dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, tapi perjanjian baru semua dalam bahasa Yunani. Nanti kita belajar. Ya, Petrus. Saya mau mulai dari Petrus 1 dulu ya, secara garis besar. Kita kenalin dulu biografinya. Siapa si Petrus ini? Petrus adalah salah satu rasul Yesus yang unik. Kenapa unik? Banyak kesalahannya yang dia buat gitu ya. Tapi dia murid ring 1. Kenapa dibilang ring satunya Tuhan Yesus? Yaitu 3 orang, Petrus, Yohanes, Yakobus. Karena selalu di banyak pelayanan mereka ini selalu terlibat selama 3,5 tahun Yesus melayani. Orangnya ceplas-ceplos, ya, emosian, PD-nya gede, ya. Ketika orang-orang semua pada ketakutan, Petrus bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau walaupun semua orang meninggalkan engkau. Dia cepat berkata, cepat bertindak dan tidak dipikir gitu ya. Kalau belajar power karakter, dia orang kuning gitu ya. Akan ada 4 warna, merah, kuning, hijau, ungu gitu. Power karakter saya orang kuning dan ungu gitu. Jadi ada kelebihannya di mana, ada kekurangannya di mana. Aduh, bagus sekali belajar power karakter. Jadi kita tahu kelebihan saya di sini, saya harus ngerem supaya tidak menjadi kesombongan. Kekurangan saya ada di sini, saya tambahin supaya lebih baik kekurangan itu gitu ya. Ya, nanti kita belajar sedikit-sedikit aja ya. Rasul Petrus itu orangnya ceplos-ceplos, cepat bertindak, terus PD-nya luar biasa, dan kita kalau pikir-pikir kesalahannya fatal banget loh. Kesalahannya apa? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Jadi ketika Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali pertanyaan yang sama kepada orang yang sama. Ya. Karena Yesus tahu siapa Simon, siapa Petrus yang sudah menyangkal dia 3 kali. Maka Tuhan perlu memperkuat komitmen dia karena Tuhan mengasihi dia ya. Terus dia pernah apalagi menyangkal Yesus. Jadi kalau diurut-urut kesalahannya lebih berat dari Yudas gitu ya. Ya, tapi si Yudas ini langsung mengakhiri hidupnya dengan main ayunan di leher. Kalau kita kan duduk pegang tangan, dia di leher, di ayun-ayun. Jadi dia pergi. Nah, kalau Petrus, dia bertobat ketika dia menyadari kesalahannya. Jadi Petrus ini bukan orang yang pinter dan terpelajar seperti Paulus, bukan. Dia nelayan ya. Dan dia tidak pernah disebutkan pendidikannya. 1 Petrus, ya kalau kita baca 1 Petrus 5 ayat 12, kita lihat dulu nih ya. Untuk menyatakan pernyataan saya mengatakan begini.
1 Petrus itu bukan ditulis oleh Petrus, tapi itu pengalaman hidup Petrus. Tapi karena dia pendidikannya tidak tinggi dan dia tidak bisa menulis dengan bagus, maka dia minta bantuan kepada Silas atau Silvanus, ya. Itu terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 12. Coba kita lihat sebentar. 1 Petrus 5 ayat 12. Jadi menarik sekali kita belajar sedikit tentang biografinya, ya. Ayat berapa tadi? Ayat 12, 1 Petrus 5 ayat 12. Coba yang ketemu bacain. Ini tante kok salah buka. 1 Petrus 5 ayat 12. Ayo Yosep, Tommy dah yang udah standby, Tommy. Udah ada di situ, baca Tom. Iya, terima kasih Tommy. Jadi surat Petrus ini yang pertama ya, yang kedua ditulis dengan dia. Jadi kalau kita perhatikan surat Petrus yang pertama dengan 2 Petrus itu gaya bahasanya berbeda. Jadi ini di sini ditulis dengan perantaran Silvanus atau Silas ya. Silvanus ini ternyata nama Yunani gitu ya. Dan Silvanus atau Silas ini dia pinter bahasa Yunani. Jadi Petrus dia menyadari dia tidak pintar menulis, dia minta bantuan kepada Silvanus. Nah, tradisi orang-orang di Yahudi itu, orang-orang pintar itu standarnya apa? Yaitu rabi. Itu pendidikan yang tertinggi. Rabi atau guru itu pendidikan yang tertinggi. Kenapa dibilang pendidikan yang tertinggi? Karena untuk menyelesaikan jenjang akhir itu mereka gelarnya sebetulnya kalau di Indonesia kan doktor atau S3 rabi itu. Maka ngelotok semua itu firman Tuhan dan Taurat-Taurat semua mereka pandai. Nah, jadi Yesus dipanggil rabi juga loh. Yesus dipanggil rabi. Berarti Yesus itu doktor ya. Kalau dihubungkan dengan gelarnya, Yesus itu gelarnya doktor. Makanya kalau belajar di teologi, dia selalu ada bilang begini. Yesus kan sampai umur 12 tahun ada di bait Allah. 12 sampai 30 itu enggak ada cerita Yesus, enggak ada catatannya ya. Tahu-tahu dia muncul, dia melayani setelah umur 30 tahun sampai 33,5 tahun. Artinya 3,5 tahun pelayanannya. Jadi diperkirakan 18 tahun jeda itu Yesus belajar gitu. Waktu umur 0 sampai 12 tahun di bait Allah aja udah bikin orang terkagum-kagum dengan jawabannya semua. Maka Yesus dia bisa menjawab semua Taurat orang Farisi. Ya. Orang Farisi, apa itu hukum Taurat, apa itu peraturan-peraturannya, apa itu semua Yesus bisa jawab tanpa mengurangi sedikit pun artinya. Meleset atau salah tidak ya. Jadi Yesus punya gelar seperti itu. Nah, kenapa ini sejarah? Ini kita masuk dalam sejarah. Coba ditampilkan tadi catatannya sedikit. Tadi itu kan kita belajar latar belakangnya ya. Nah, kenapa Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani gitu ya. Ini Jaka pintar amat tuh. Terima kasih ya bro. Ada gambar-gambarnya ya. Jadi situasi dan kondisi di zaman Yesus pada waktu itu ada 3 bangsa yang dominan. Artinya yang terpandang, ada 3 bangsa yang terpandang. Terpandang yaitu 1, urusan agama dikuasai oleh bangsa Yahudi. Itu gak bisa diganggu-gugat. Kuat banget persatuan mereka untuk agama mereka sampai hari ini. Kedua, pada waktu zaman Yesus itu politik dikuasai oleh bangsa Roma. Ya, politiknya dikuasai oleh bangsa Roma. Dan ketiga, sosial dan pendidikannya dikuasai oleh bangsa Yunani. Maka segala tulisan itu ditulis dalam bahasa Yunani, ya. Jadi kalau pergi ke perpustakaan di Denmark, ya, kalau kita mau lihat semua aslinya Alkitab tuh ada di sana, semua tertulis di dalam bahasa Yunani. Nah, ini sedikit
tentang latar belakang dan sejarahnya ya. Nah, sejarahnya di zaman Tuhan Yesus bangsa Yahudi sedang dijajah oleh Roma, tapi bahasa pengantarnya waktu itu bahasa Yunani. Kenapa? Karena inilah situasi dan kondisi pada waktu itu, 3 bangsa yang menguasainya. Sekarang kita lihat kronologis perubahan nama Petrus. Ini udah saya ringkas kecil-kecil ya. Kronologis perubahan nama Petrus ya. Sebelum kita masuk kita lihat dulu. Nah, nama asalnya adalah Simon. Sebelum dipanggil Petrus dia namanya Simon. Artinya seorang pendengar. Dan Simon ini disebut juga Kefas. Kefas itu dalam bahasa Kasdim. Jadi bahasa Kasdimnya Kefas tuh. Anaknya siapa tuh punya nama Kefas. Nah, ketika ketemu Tuhan Yesus diganti jadi Petrus. Itu bahasa Yunani. Ya. Kata Tuhan kan bilang begini, ayatnya di mana tuh? Matius 16. Coba kita lihat Matius 16 supaya kamu imajinasinya lebih enak. Matius 16. Yosep tolong bacain, Sep. Matius 16 ayat 17 dan 18. Dari 16 deh, Sep, ketika itu jawaban Simon Petrus. Matius 16 ayat 16 sampai 18. Matius 16 ayat 16. Iya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Ya, terima kasih. Nah, jadi nama dia Simon, yang artinya seorang pendengar. Ketika Yesus bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Petrus menjawab dengan begitu hebat. Dia katakan, Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Lalu Tuhan langsung mengganti namanya. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Petrus dalam bahasa Yunani artinya batu, tapi batu kecil, ya, batu karang yang kecil dan bukan batu karang yang besar. Dan di atas batu karang ini, berarti bukan di atas Petrus. Ini banyak orang yang salah paham. Di atas batu karang ini, aku, kata Yesus, akan mendirikan jemaatku dan Allah maut tidak akan menguasainya. Jadi, kalau dilihat dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, kan ada beberapa perbedaan, ada beberapa penafsiran yang ya dibilangnya kalau oleh guru-guru teologi itu salah kaprah. Salah kaprahnya begini. Kalau dilihat dari bahasa aslinya, Yesus bilang begini, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Itu bahasa Yunaninya batu yang kecil, sebuah batu yang kecil. Dan di atas batu karang ini, nah batu karang ini dalam bahasa Yunaninya Petros atau Petra, ya ada tuh Petra ya, kalau yang ke Israel biasanya langsung ke Petra. Itu goa yang di situ banyak kayak lobang-lobang, tapi sebenarnya tempat suku Beduin tinggal di sana dan ada dulunya katanya pernah ada istana. Itu Petra, batu karang yang besar gitu ya. Nah, di atas batu karang ini dalam bahasa aslinya dikatakan di atas Petra atau Petrus ini akan mendirikan jemaatku. Jadi ada maaf saya sebutkan saja ya, dari agama yang sejenis dengan kita tapi bukan Betel ya, dari saudara kita juga, dia mengatakan begini. Sampai mereka mengatakan Petrus itu adalah paus yang pertama.
Karena berdasarkan ayat ini mereka katakan Yesus sendiri yang berkata di atas batu karang ini, yaitu di atas Petrus akan didirikan gerejaku. Padahal maksud ayat ini bukan seperti itu. Makanya kita perlu baca 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Iya, Samuel, tolong bacakan. Samuel Chandra. Iya, amin. Ya, tidak ada dasar yang lain. Jadi ayat ini menguatkan, berarti gereja fondasinya atau dasarnya adalah bukan Petrus. Tetapi pernyataan Petrus itu menjadi dasar dari gereja didirikan. Karena Tuhan Yesus berkata di atas batu karang ini, bukan di atas si Petrus. Karena batu karang itu adalah Petra atau Petros dalam bahasa Yunaninya. Jadi kan kalau dalam bahasa Inggrisnya Peter ya, namanya Petrus. Halo Petrus, ada datang gak Petrus nih hari ini ya. Jadi namanya Petrus itu bukan nama Indonesia, jadinya nama Yunani ya. Petrus dalam bahasa Yunani adalah batu yang kecil. Terus kalau mau batu yang gede ya namain Petra ya. Petra ya. Jadi ini bagus sekali belajar tentang sejarah tentang si Petrus ini ya. Nah, kalau Anda pergi punya rezeki nanti ke Italia, ke Vatikan. Vatikan itu kan negara tersendiri, padahal dia bagian dari Roma atau Itali. Tapi dia jadi negara sendiri, merdeka, dihargai dan diakui oleh seluruh dunia. Penguasanya adalah Paus. Nah, di situ ada patung Paus dan juga patung Paulus. Ya, Petrus dibilangnya ya dasar dari gereja itu Petrus gitu ya. Jadi tapi bagi kita gereja Pantekosta bukan Petrus yang menjadi dasar gereja, tapi adalah pernyataan Petrus, engkaulah Allah, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Langsung Tuhan ganti namanya. Engkau bukan lagi Simon, tapi engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, batu karang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nanti baru kita masuk dah ke ayat yang berapa di dalam 1 Petrus 2 itu ya. Jadi harus satu-satu perikop dilihat gitu. Jadi sebetulnya di dalam suratan 1 Petrus ini tema besarnya adalah penderitaan sebetulnya ya. Tema besar dari surat Petrus ini adalah menderita bagi Kristus. Nanti ada ayatnya loh. Ya, jadi penulisan surat Petrus kita sekarang masuk ke dalam 1 Petrus 1 ayat 1. Kita udah lihat tadi kan kronologisnya backgroundnya Petrus ini ya. Dia menulis surat 1 Petrus ini dalam usia tua. Jadi berarti pengalaman hidupnya tuh udah banyak banget. Dan dia juga berkata, aku adalah seorang penatua dan aku adalah saksi dari segala penderitaan Kristus gitu. Itu Petrus ya. Nah, jadi 1 Petrus ayat 1 coba kita lihat. 1 Petrus 1 ayat 1. Nanti tolong Leo bacakan. 1 Petrus 1 ayat 1. Terus ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Iya, terima kasih. Jadi dikatakan gini, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Siapa orang-orang pendatang itu? Yaitu orang-orang Yahudi
yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia gitu ya. Ini seputaran Turki ya, Kapadokia. Kalau orang yang ke Turki dia pasti pergi ke kota Kapadokia ini, kota batu ya. Itu Asia Kecil dan juga itu tempat penginjilannya Paulus ya. Jadi dikatakan di sini ada yang menarik di sini. Rasul dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang ya yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, dari Asia Kecil dan Bitinia. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Siapa orang-orang pendatang ini? Orang-orang pendatang ini adalah orang-orang yang bertobat. 3.000 orang yang bertobat di hari Pentakosta pada waktu Petrus berkhotbah. Kenapa banyak amat ya sampai 3.000? Dari mana orang-orang itu? Dan berapa banyak orang yang berkumpul pada waktu itu? Kan kalau yang kritis akan bertanya seperti itu gitu kan. Nah ini kan dijelaskan dia 3.000 orang bertobat ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta. Nah, ada 3 hari besar orang Yahudi, yaitu hari Paskah, hari Pentakosta, hari Pondok Daun. Nah, 3 perayaan besar ini seluruh kota di sekeliling Israel akan berkumpul di Yerusalem. Jadi semua perayaan hari besar itu adanya di Yerusalem. Nah ini semua orang datang, makanya banyak orang, dan pada waktu itu ketika Petrus berkhotbah 3 orang bertobat, luar biasa ya, luar biasa. 3.000 orang ya maaf. Pada hari Pentakosta 3.000 orang bertobat ya, bukan berkhotbah ya, bertobat ya. Nah dikatakan sejak saat itulah gereja terbentuk secara empiris ya. Jadi pada waktu itu dikatakannya ya. Nah, kita baca 1 Petrus 4 ayat 1. Cepet amat ya, udah jam 8.15 ya. Saya rasa jamnya kecepatan, jadi jangan khawatir ya. Kayaknya kecepatan tuh jam. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi ayat 1 Petrus 4 ayat 1 ini menjadi ayat kunci dari surat Petrus. Makanya tema besarnya adalah menderita bagi Kristus. 1 Petrus itu. Makanya sebelum masuk di ayat yang ke-9 tema kita, saya ingin kita ngerti dulu nih awal-awalnya nih ya. Awal-awalnya nanti sampai kenapa ayat itu. Nah Kamis depan sampai tanggal 16 itu orang-orang pintar akan berkhotbah ya, dosen-dosen yang S3 itu akan mengupas ayat ini bagi kita keluarga Sekinah. Jadi sempatkan diri untuk hadir dan belajar, kamu akan ketagihan ya. Nah jadi ayat tentang Kristus yang telah menderita bagi kita, maka kita pengikutnya pun akan ikut menderita. Jadi ini banyak ayat-ayat yang indah di dalam 1 Petrus ini. Karena dia berkata, jika kamu menderita bagi Kristus itu kasih karunia. Wow, dulu ada yang bertanya saya, kasih karunia apa sih gitu ya. Nah jadi kalau bagi Petrus penderitaan adalah kasih karunia. Bisa gak kita bilang begitu? Kita menderita bagi Kristus karena kita mengikut Kristus. Kita menderita itu adalah kasih karunia. Ya. Lalu makanya di dalam 1 Petrus 2 ini Petrus mau menyadarkan umat-umat Yahudi yang sebagai pendatang ya di Kapadokia, Pontus dan Bitinia itu supaya mereka tetap teguh. Ya, karena ada banyak fitnahan. Fitnahan itu datang bukan dari orang asli penduduk situ, tapi dari sesama teman pun ada banyak fitnahan gitu ya. Jadi fitnahan itu bukan sekarang aja nih di zaman milenial. Wah, banyak fitnahan. Zaman dulu juga begitu ya. Fitnahan itu ada karena itu memang akibat dari dosa turunan.
Ya, jadi Petrus mau menekankan kebenaran kepada orang percaya bahwa sebagai perantara, sebagai pendatang di kota orang itu, kita harus membawa citra Allah, jangan sampai kita terkontaminasi. Nah, pesan itu juga sampai kepada kita pada malam ini. Keadaan dunia ini jangan sampai mengintimidasi iman kita, ya. Bagaimana mengintimidasi iman kita? Aduh, gawat. PPKM lagi ya. Udah, gue gak mau ke gereja lagi. Ada orang yang baru aja mulai ke gereja. Sampai dia bilang begini, aduh gue baru mau ke gereja udah PPKM lagi. Ya ampun, ampun. Jadi kalau untuk orang yang malas ya itu kebetulan jadi satu alasan. Padahal kalau kita ke gereja aja ya udah gak apa-apa kok, tenang aja ya. Asal jangan kita tidak mengikuti prokes. Itu namanya kita menantang Tuhan. Kita menantang maut bagi diri kita sendiri ya. Kan kata Tuhan kita harus hormati pemerintah. Ya, selain kita menghormati Tuhan, kita juga menghormati pemerintah, maka kita taat prokes. 4M, 5M, 3M taatin aja. Mau 6M nanti atau 7M, akhirnya ember, ikutin aja ya. Puji Tuhan ya. Nah, Petrus mau supaya pengikut-pengikutnya, waktu itu pendatang-pendatang itu sebagai perantau, jangan sampai terkontaminasi oleh hal-hal yang akhirnya merugikan iman kita sendiri ya. Jadi tujuan penulisan surat Petrus untuk menyemangati orang-orang percaya yang sebagai pendatang tetap teguh dan bagaimana menyikapi penderitaan yang dihadapi dari fitnaan penduduk asli. Nah, tadi kan kita baca ya 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan yaitu orang-orang yang dipilih. 5 menit lagi ya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu ya. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan ya. Kita ada di sini karena kita dipanggil oleh Tuhan. Yaitu orang-orang yang dikatakan dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah yang memilih kita ya. Bukan organisasi untuk kita menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, Allah yang memilih kita sendiri. Nah, jadi dipilih dalam bahasa Yunaninya dikatakan kaleo. Gampang banget ya, kaleo. Jadi pengucapan bahasa Yunani dengan bahasa Indonesia itu enggak beda. Kaleo gitu ya. Kaleo itu artinya dipanggil. Dipilih atau dipanggil itu kaleo dalam bahasa Yunani ya. Kaleo itu dipanggil, juga ada arti yang lain, diundang masuk dalam kerajaan Allah. Terus juga yang ketiga dikatakan dikuduskan bagi Allah dan untuk melayani Allah. Luar biasa kan? Arti dari kata dipilih itu dalam bahasa Yunaninya ditulis kaleo ya. Jadi kita dipilih, kita dipanggil, diundang masuk kepada kerajaan Allah untuk apa? Untuk dikhususkan bagi Allah. Oh, amin, puji Tuhan ya. Makanya kita mesti benar-benar bangga ketika kita menyanyikan sungguh ku bangga Bapa ya, punya Allah seperti Engkau. Jadi kita karena kita udah dipilih, dipanggil, dikhususkan bagi Allah. Untuk apa? Untuk melayani Dia. Amin. Nanti kita lanjut lagi ya. Jadi dipilih itu juga nanti ada 2 macam lagi. Dipilih sebagai pengikut, dipilih sebagai pelayan gitu. Kita ada di mana? Nanti kita belajar itu pelan-pelan. Jadi ini saya stop sampai di sini. Bahwa kita dipilih, dipanggil, kita juga dikhususkan bagi Allah untuk melayani Allah. Gak nyampe juga ke 1 Petrus 2 ayat 19 ya. Udah nanti aja dah ya. Nanti kita dengar dari pakar-pakarnya. Ini cuma pembukaan sedikit. Pokoknya kita tetap setia ya. Di dunia ini kita juga sebenarnya pendatang ya.
Jadi kita tetap setia, tetap teguh, jangan kendor, jangan mau diintimidasi oleh keadaan, oleh situasi. Tetap setia, tetap percaya Allah itu baik ya. Apalagi nanti kalau udah belajar tentang agenda Allah. Itu banyak keajaiban-keajaiban. Mari kita sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian. Kita dipilih, lagu yang tadi ya udah dinyanyiin sama Robi. Kita berdoa kepada Tuhan supaya pilihan Tuhan itu kita hormati dan kita bangga punya Yesus yang sudah memilih kita. Dan Tuhan tidak pernah salah untuk memilih kita, yang penting kita setia. Jangan buang-buang waktumu ya. Temponya agak lambat. Kita dipilih. Amin. Amin. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan puja kami. Sekali lagi kita dipilih sambil kamu menghayati. Apakah kamu bangga dipilih oleh Allah? Dari umatnya kita dipilih dan dikuduskannya. Bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan puja kami. Bapak Ferry Puah akan berdoa untuk firman Tuhan dan persembahan yang kedua. Doakan Putri yang besok pagi jam 7 akan melahirkan secara sesar. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami sudah dipilih dari segala bangsa Amin. untuk menjadi utusan Allah, Amin. untuk membagikan berkat firman Tuhan Haleluya, kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan Haleluya, Yesus untuk kami Yesus. tetap tinggal di dalam Kristus, Amin. agar apa yang kami perbuat itu Haleluya. semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Allah. Biarlah kerajaan Allah di muka bumi ini semakin diperluas dimanapun kami berada ya Allah. Dan mereka ya Tuhan Yesus yang belum mengenal akan Engkau, biarlah mereka juga percaya dan mengenal akan Engkau ya Allah. Karena Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, pakailah kehidupan kami ya Allah. Urapilah kami dengan roh kuasa, roh kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Agar Tuhan selalu nantiasa kami diberikan kemampuan untuk kami melakukan apa yang baik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini melalui hamba-Mu Tante Nila ya Allah. Kau bukakan rahasia firman-Mu ya Tuhan. Agar apa yang kami dengar itu ya Tuhan Yesus boleh menjadi iman percaya kami kepadamu ya Allah. Untuk terus berakar, bertumbuh dan berbuah
untuk menghasilkan buah yang baik di tengah-tengah dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, bukan cara kebetulan kami datang pada malam hari ini untuk mendengarkan segala firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, firman Tuhan itu tetap ditanam dalam hati kami untuk mengubahkan kehidupan kami ya Allah, untuk memperbaiki kelakuan kami ya Allah, dan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Allah. Kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan yang kedua, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami. Dan biarlah berkat itu ya Tuhan Yesus akan kami aplikasikan kembali untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Agar pekerjaan Tuhan semakin diperluas di muka bumi ya Allah. Nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami melakukan persembahan kedua ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga Bapak punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Biar kita tetap setia ya. Ini tahun 2021 akan berakhir, masuk lagi tahun 2022. Kita masih ada, kita masih sehat, itu kemurahan Tuhan. Kemarin saya ikut rapat Natal, kita Sekinah dipercayakan tugas penyambut tamu. Kebetulan tanggal 19 itu minggu ketiga, mungkin kolektan juga dari Sekinah. Jadi nanti akan saya japri dulu ya, atau saya nanti langsung buat grup nama-nama yang udah saya pilih. Nanti di situ Anda menjawab lah ya, karena 2 kali pagi dan siang jam 10, mau ambil jam berapa gitu ya. Nanti saya harap semua bisa terlibat gitu. Terus yang kedua, list Natal akan dijalankan. Jadi Sekinah nanti akan menjalankan juga list Natal. Enggak dipaksa ya. Kalau kamu enggak bisa beri enggak apa-apa, enggak usah malu enggak apa-apa. Kamu bisa beri sedikit enggak apa-apa, karena itu kita rela gitu ya. Jadi nanti kita akan kumpulkan, kita akan serahkan kepada panitia mungkin minggu depan lah ya. Jadi kalau memang Anda yang tergerak, boleh nanti dengan Iwan bendahara kita ya. Puji Tuhan, walaupun kita capek bekerja, kita jualan, kita capek,
sediakan waktu hari Kamis itu untuk ibadah ya. Karena saya juga merasakan, saya juga capek loh, kegiatan saya itu banyak banget. Tapi saya menikmati Tuhan di dalam setiap ibadah gitu ya. Jadi saya mau Anda juga semangat ya. Mari sama-sama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Minggu depan ada Pendeta Agus Kartiko, Kamis depannya lagi itu Pendeta Joy Keliando, itu dosen saya juga waktu di STT, itu pinter banget bahasa Yunaninya. Terus nanti Natalan tanggal 16 Desember Pendeta Nathanael, itu juga dosen S3 itu di Salatiga ya. Jadi kita akan diberkati, semua akan bicara tema ya. Oh tanggal 2 Pendeta Joyke ya, terbalik ya. Agus Kartiko tanggal 9 ya. Oh iya. Jangan sampai nggak datang ini, enak banget ini, pintar sekali dosen ini ya. Jadi kita nggak ngebanggain dia, tapi kita akan diberkati oleh firman nanti yang dijabarkan kepada kita. Mari kita naikkan pujian, satu pujian. Saya itu tidak terlalu pintar nyanyi ya. Jadi kebanyakan lagu-lagu lama tuh ya, sesuai dengan usia kali ya. Jadi kebanyakan lagu-lagu lama yang benar-benar tertanam di hati saya ya. Jadi kita akan naikkan pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Buat hari ini Tuhan tanyakan syukur hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Baik atau tidak baik kondisi yang sedang kami alami, kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Sebab ada rencana Allah, ada agenda Allah yang indah buat kami. Dan kami percaya kalau kami dikuatkan, diteguhkan, maka kami akan mampu melewati semua kesulitan-kesulitan yang ada di hadapan kami. Tuhan, kami tidak mau hidup oleh roh ketakutan, tapi kami mau belajar seperti Rasul Petrus katakan, bila engkau menderita karena Injil, itu adalah kasih karunia. Anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Tuhan tolong kami supaya firman yang kami dengar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami semakin kuat dan semakin berani menghadapi kesulitan hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tahu keberadaan kami pada malam ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sudah kendor imannya Tuhan bangkitkan kembali semangatnya. Ajar kami keluarga Shekinah saling mengampuni, saling memaafkan, saling mengasihi, saling semua saling dan saling kami ingin Tuhan semakin hari semakin kompak dan diberkati. Tuhan, menjelang Natal ini banyak kegiatan, mungkin juga banyak uang yang harus dikeluarkan. Tuhan tolong agar kami bijak-bijak menggunakan uang, supaya di dalam kesulitan hidup kami tidak berkekurangan. Kami bisa mencukupkan diri dengan apa adanya. Kiranya Tuhan berkati mata pencaharian kami. Tuhan berkati usaha kami. Tuhan berkati profesi kami. Tuhan berkati rumah tangga kami, Tuhan berkati anak-anak kami, cucu kami, suami kami, istri kami. Tuhan berkati. Makasih malam ini kami serahkan Putri dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan tolong agar darahnya, tensi darah yang sedikit tinggi itu mungkin karena tegang,
Kiranya Tuhan tolong supaya putri diberikan damai sejahtera, sehingga dia tidak takut menghadapinya Tuhan. Karena ada tangan Tuhan yang beserta. Doa-doa kami panjatkan kepadamu Tuhan. Supaya bayi itu besok boleh hadir di dalam dunia yang fana ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami percaya putri akan dikuatkan Tuhan dan Kris akan diliputi oleh kebahagiaan. Kami berdoa buat Erin yang sedang hamil akan melahirkan juga Tuhan bulan berikutnya. Kami berdoa buat Indah Tuhan, istri Semi. Kami juga berdoa buat Ani yang hamil Tuhan. Kiranya Tuhan berkati semua anak-anak-Mu yang sedang hamil. Kiranya Tuhan yang belum hamil juga Tuhan berkati. Tuhan bukakan kandungannya. Kami tahu ada waktunya Tuhan akan berikan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu terus menyertai kami mulai malam ini sampai Tuhan datang kembali kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati, kita jumpa lagi nanti.